Kita akan belajar firman tentang belajar takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Taruh tangan kanan di dada seperti ini, sama-sama katakan dengan saya. Mulai sore hari ini, saya harus mau belajar hidup takut akan Tuhan. Amin, Saudara. Saya minta maaf, harus bawakan ini. Saya minta maaf sebesar-besarnya kepada saudara sekalian, karena firman Tuhan itu kan disampaikan bukan hanya untuk menyenangkan hati atau telinga umat ya. Tapi firman Tuhan itu diberikan, disampaikan untuk membangun, mengajar dan mendidik kita supaya kita hidup setiap hari semakin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Karena sebenarnya ini udah lama mau saya bawakan, tetapi saya masih tahan karena terlalu sensitif Bapak Ibu Saudara. Isi dari temanya simple, takut akan Tuhan, tapi isinya tuh gimana ya, saya selalu bilang, aduh Tuhan, hatiku nih udah gak bisa kasih sesuatu yang keras buat jemaat. Tetapi saya himbau setiap kita semua, kita harus sama-sama mau belajar untuk hidup takut akan Tuhan Bapak Ibu ya. Saya, istri saya, kami semua duta Kristus dan semua jemaat Tuhan yang hadir sore hari ini, kita harus sama-sama mau belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Nah, mari kita lihat Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang kedua dalam terjemahan baru. Dan juga nanti kita akan melihat Yosua pasal 24 ayat 14. Dikatakan demikian dalam Ulangan 6 ayat yang kedua. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Elohimmu. Dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Dan supaya lanjut umurmu. Sekali lagi saya ulangin buat kita semua ya, pelan-pelan ya. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Elohimmu. Dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Dan supaya lanjut umurmu. Ternyata salah satu kunci kita panjang usia adalah takut akan Tuhan. Olahraga itu penting, jaga makanan itu penting, bersukacita juga itu penting, tapi takut akan Tuhan akan menambahkan lanjut usia kita. Yosua pasal 24 ayat 14 dikatakan demikian. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Tuhan tidak meminta harta kita Bapak Ibu. Tuhan tidak akan mengorek-ngorek jabatan dan posisi kita. Tuhan tidak akan mengganggu kebiasaan kita. Yang Tuhan minta dari kita orang percaya hanya takutlah akan Tuhan. Belajarlah setiap hari takut akan Tuhan. Amin. Dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan Bapak Ibu? Beribadahlah kepada Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya ingin sampaikan nih. Mencintai Tuhan dan takut akan Tuhan seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Sampai sini setuju gak Bapak Ibu? Saya ulangi sekali lagi. Mencintai Tuhan dan takut akan Tuhan seperti dua sisi mata uang koin yang gak bisa dipisahkan. Saudara sebagai orang percaya gak bisa, saya cinta sekali sama Tuhan. Tapi refleksinya, manifestasinya
melakukan yang jahat. Gak bisa Bapak Ibu. Kalau kita menanam buah mangga, benih mangga, suka atau gak suka, terima atau gak terima, yang akan tumbuh adalah buah mangga. Tidak mungkin ada kecapi di sana, itu gak mungkin Bapak Ibu. Demikian juga kita yang berkata, saya cinta Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Pribadi yang sama juga harus bisa hidup takut akan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya ulangi sekali lagi, jika kita berkata kita mencintai Tuhan, maka tindakan nyatanya adalah saudara dan saya harus hidup takut akan Tuhan. Artinya saudara dan saya menaruh respek, menaruh rasa hormat yang tinggi akan pribadi Tuhan. Namanya Yesus. Amin. Kalau saudara cinta Tuhan, saudara juga harus bisa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini Bapak Ibu Saudara bukan karena neraka, bukan karena hukuman, bukan karena kutuk, bukan karena grounded jabatan, bukan karena nanti terkutuk. Itu semua bukan takut akan Tuhan. Mungkin buat kepercayaan lain konsep takut akan Tuhan seperti itu. Takut kena kutuk, kena tulah, kena sial dan lain sebagainya. Tetapi takut akan Tuhan menurut iman percaya adalah kita taruh standar nilai yang tinggi, hormat yang tinggi, respek yang tinggi kepada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Yang setuju tepuk tangan baginya. Amin saudara. Saudara dan saya harus taruh nilai yang paling tinggi buat Yesus. Jauh daripada kekayaan kita, nama baik, jabatan, kecantikan, harta yang kita miliki. Yesus harus ada di atas segala-galanya. Setuju Bapak Ibu? Nah saudara, dalam kita membangun rumah tangga, dalam membangun keluarga, bangunlah di atas dasar takut akan Tuhan. Kemarin saya bilang kepada Pak John dan Ibu Anis yang baru saja saya berkati pernikahannya persis 1 hari yang lalu. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan ya. Boleh bangkit berdiri Pak John dan Bu Anis, naik ke mimbar sebentar. Mereka adalah pasangan pertama di gereja ini Bapak Ibu Saudara, khususnya di ruangan ini, di gedung ini. Yang saya berkati setelah 6-5 tahun yang lalu, anak Ibu Elizabeth saya berkati pernikahannya. Karena memang jujur cukup sulit untuk menikah, menerima pemberkatan di gereja ini. Sangat sulit Bapak Ibu. Dia harus mengikuti pembinaan selama 3 bulan, 17 kali pertemuan. Cukup sulit lah itu. Silakan. Bangunlah rumah tangga kita Bapak Ibu Saudara di atas dasar takut akan Tuhan. Kalau kita membangun rumah tangga keluarga kita tidak di atas dasar takut akan Tuhan, sorry nih. Saya selalu akan ulangi kata-kata saya ini. Suaminya di barat, istrinya di timur, anaknya pasti di selatan. Halo? Enggak salah kalau saudara membangun rumah tangga di atas dasar kekayaan, harta, jabatan, materi dan sebagainya. Enggak salah. But for the first, make sure kita bangunnya di atas dasar benih takut akan Tuhan. Karena kalau kita bangun rumah tangga kita di atas dasar takut akan Tuhan, sorry ya Pak, kita enggak akan kegoda dengan perempuan lain. Karena kita takut akan Tuhan. Istri saya ini bukan wanita murahan, datang dari Tuhan. Tuhan yang bawa lewat doa saya. Tuhan, saya mau menikah, kasih saya wanita yang baik. Tapi kalau kita bangun rumah tangga hanya umur saya udah 37, umur saya sudah 38, siapa yang mau sama saya udah wis tua dan lain sebagainya. Saudara akan senang 1 malam saja. Sisanya saudara isi dengan air mata. Air mata bukan sukacita, tapi air mata kekecewaan. Ini loh yang sebenarnya saya malas bawain ayat firman-firman ini. Saya udah gak bisa gitu negur jemaat dengan
kejujuran firman. Karena apa ya, saya nggak mau menyinggung hati jemaat gitu. Tapi ini realitanya. Banyak orang cinta Tuhan, dia nggak peduli tuh dengan keluarganya, bodoh amat dengan istrinya, nggak peduli sama suaminya, nggak peduli dengan kesucian, nggak peduli. Kalau saya ngomong kayak gini, saya ingat saya yang lalu nih Bapak Ibu. Sepertinya bukan Verona yang under grace. Tapi nggak apa-apa ya, 99% banding 1% ya. 99%-nya anugerah, 1%-nya boleh dong Tuhan tegur sedikit, bukan tegur sih. Remember, mengingatkan. Karena ada banyak saudara orang di luar sana, cinta Tuhannya setengah ampun. Puasa, pelayanan, dan lain sebagainya. Enggak salah, itu enggak salah. Menjadi salah ketika suaminya diabaikan. Menjadi salah ketika istrinya diabaikan. Menjadi salah rumah tangganya dipertaruhkan dan diperceraikan. Tapi cinta Tuhan ada nggak? Banyak. Dan sekarang jadi model Bapak Ibu Saudara. Dan bukan hanya jadi model, di like banyak orang, ribuan orang yang like. Gila nggak Bapak Ibu? Di sisi kanan dia cinta Tuhan, sampai mati dia cinta Tuhan. Di sisi kiri dia nggak respect sama Tuhan. Dia nggak cinta, dia nggak takut sama Tuhan. Khotbahnya jalan terus, selingkuh juga jalan terus. WL-nya jalan terus, nyakitin orang juga jalan terus. Saudara, ayo kita sama-sama yuk belajar. Saya juga belajar Bapak Ibu untuk tidak mengecewakan istri saya. Kan selalu saya bilang Bapak Ibu Saudara, pendeta saudara ini, gembala saudara ini punya potensi untuk selingkuh itu ada. Modalnya gak jelek, tampangnya gak jelek modalnya saudara. Bener. Seriusan Bapak Ibu. Tapi karena saya bangun rumah tangga saya di atas dasar takut akan Tuhan. Setiap kali kadang kalau malam istri saya gak sadar ya. Tapi kalau andai saja Tuhan bisa kasih lihat CCTV-nya sorga sama dia. Itu kalau setiap dia tidur di samping saya. Kadang saya nangis saudara. Kalau ngeliat wajah dia. Aduh Tuhan, saya bilang. Izinin saya bahagiain istri saya Tuhan. Saya gak mau macem-macem. Saya takut sama Tuhan. Walaupun ada banyak peluang demi peluang, potensi demi potensi. Saya takut. Saya takut. Seminggu yang lalu aja saya baru dikontak sama perempuan dari Hong Kong Bapak Ibu Saudara. Hello, how are you? Aku kan suka jawab fine. It is fake or real account, aku bilang. Real account, dia kirim foto. Oke, that's it, aku blok. Potensi itu banyak Bapak Ibu, peluang itu banyak. Aku takut sama Tuhan. Bisa gak saya ngumpet-ngumpet? Bisa, tapi saya gak bisa ngumpet-ngumpet dari matanya Tuhan. Bisa gak saya sembunyiin dari istri saya? Bisa, tapi Roh Kudus gak bisa saya sembunyikan. Sama seperti Tuhan dari atas cuma ngelihat saya dari saya. Hebat ya. Khotbahnya keren, urapannya dahsyat. Di sebelah kiri ada yang juga cok juga. Munafik. Setan tuh ngomong gitu. Aduh, saya takut saudara. Nah, dalam membangun karir dan usaha juga saudara harus bangunnya di atas dasar takut akan Tuhan. Kalau saudara bangun karir, bangun usaha, bangun kerjaan gak di atas dasar takut akan Tuhan, saudara akan pakai rumusan halal, haram, hajar. Yang penting rekening saya ada duitnya, yang penting saya punya posisi, yang penting saya punya jabatan. Gak mau tahu orang mau susah, gak mau tahu orang mau saya injek kayak, mau miskin kayak. Yang penting nih, rekeningnya miliaran, rumah Pondok Indah, namaku Bento, rumah real estate, mobilku banyak, harta berlimpah, betul? Orang memanggilku. Saya salah nyanyi. Jemaat ini gak pernah dengar lagu dunia, saya doang nih, gembala saudara doang yang keduniaan nih. Ampun deh Tuhan, dasar lo munafik semua. Saudara bangun di atas dasar Tuhan. Itu tadi saya nangis sesegukan, saya bilang Tuhan, Tuhan. Besok kan gereja ini diberkati uang banyak, punya tanah,
bangun. Saya ngomong mau nangis saudara. Saya bilang, ambil saya Tuhan, ambil sayanya. Saya gak mau ambil hartanya. Saya cuma mau sama Tuhan. Karena selalu saya katakan, uang yang saya miliki di rekening nanti, tanah, akta, orang-orang hebat yang akan datang di gereja ini, semuanya gak bisa setia seperti Tuhan setia sama saya. Hanya Tuhan yang setia sama saya. Bodohlah saya kalau hanya demi, tadi pagi ada bupati, ada politisi yang akan masuk ke Senayan sebagai anggota DPR RI. Peluangnya cukup besar. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan, aku cuman mau sama Tuhan. Bulan Oktober nanti saya ulang tahun lagi Tuhan. Saya minta hadiahnya gak macem-macem. Saya cuma minta Roh Kudus jadi hadiah saya. Sampai nanti saya dipanggil Tuhan, saya cuma minta Roh Kudus. Saya nangis sek-sekan waktu Pastor Michelle menaikkan pujian penyembahan. Kalau saudara tanya sama saya, emang Pastor Verona gak mau kaya? Mau banget. Tapi kekayaan itu akan mengkhianati saya. Dia gak setia sama saya. Contohnya nomor rekening saudara aja, angkanya aja naik turun, suka-suka dia datang dan pergi sesuka hatinya. Benar gak? Ya kan? Kalau lagi anteng ya anteng. Kalau lagi naik dia naik, kalau lagi turun dia turun. Bahkan sampai di titik nol. Betul Bapak Ibu? Nah yang ngomong betul kencang korban. Nah dalam membangun pelayanan juga harus dibangun di atas dasar takut akan Tuhan. Ini dengar semua para pelayan Tuhan di tempat ini, di gereja ini. Bangunlah pelayanan kalian di atas dasar takut akan Tuhan. Penuh hormat, penuh respek. Kalau saudara cuman sama saya, gembala sidang saudara, you gak dapat reward apa-apa. Trust me, you gak dapat reward apa-apa. Tapi kalau saudara takutnya sama Tuhan, jangankan reward, segala yang kita perlukan Tuhan sediakan. Tepuk tangan bagi Yesus. Bangunlah saudara. Makanya saudara, maaf ya, maaf ngomong kayak gini. Mau jemaat kakinya bau kaki kek, badannya mau balsem kek. Pastor boleh gak peluk? Boleh silakan. Pas peluk, belum mandi nih kayak 2 hari nih. Sebenarnya malas karena saya takut akan Tuhan. Memang orang yang takut akan Tuhan tuh tipis-tipis dengan orang oon Bapak Ibu. Dimusuhin gak bales lawan, diomongin dia diem, difitnah dia gak ngelawan. Orang yang takut akan Tuhan itu seperti kayak orang tolol Bapak Ibu. Kayak orang gak berdaya. Yakobus, lu kan pejabat polisi, balas dong. Enggak, saya takut akan Tuhan, pembalasan dari Tuhan. Kan seperti orang bodoh. Punya pangkat, punya posisi, punya koneksi. Tapi enggak, dia tutup mata, lipat tangan Tuhan. Ketika aku angkat tangan, Tuhan turun tangan. Ketika aku turun tangan, Tuhan malah sebaliknya angkat tangan. Karena saya takut Tuhan, aku doakan. Dia urusannya sama Tuhan, aku urusannya dilindungi Tuhan. Sepertinya seperti orang bodoh Bapak Ibu. Tapi ketika saudara tutup mata, lipat tangan, makanya saudara jangan terlalu bergaul dengan orang dunia. Bergaul boleh. Kalau saudara terlalu ketarik, larut dengan orang dunia, saudara akan digini, alah, norak, kampungan, kurang pergaulan, apa-apa Tuhan. Akhirnya tanpa kita sadari kita keseret Bapak Ibu. Kita keseret, akhirnya kita kompromi. Udah bed. Lu di rumah melulu, doa tutup mata lipat tangan, kali-kali kepap gitu loh. Iya ya gak apa-apa nih kok. Satu kali saudara, pasti kecantol. Iblis itu dikatakan adalah makhluk yang licik. Betul? Di tengah kenyamanannya Daud, di situ disikat habis. Pria mana yang lihat wanita tanpa sehelai pakaian apapun tidak tergoda? Pandangan pertama gak masalah, tidak dosa. Pandangan selanjutnya naik ke ranjang barang itu Bapak Ibu. Daud ditegur oleh Tuhan, kamu berzina. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada banyak hidup orang Kristen dan juga para pelayan Tuhan. Mereka sangat mencintai Tuhan, tapi mereka tidak memiliki rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Pelayanan hitung-hitungan. Mereka senang pergi ke gereja, tapi mereka mengabaikan istri dan suaminya.
Mereka senang melayani di mimbar Tuhan seperti ini. Rumah tangganya diabaikan begitu saja. Di gereja ini punya prinsip Bapak Ibu Saudara. Beresin dulu rumah tanggamu baru kamu melayani. Kalau enggak bisa. Saya enggak mau tahu Saudara. Karena buat saya, representative of Christ in the earth as a family, di tengah-tengah keluarga, suami dan istri. Saudara, jangan pertaruhkan rumah tanggamu hanya demi pelayanan. Jangan Saudara. Sekarang di mana-mana orang berlomba-lomba bercerai, perselingkuhan terjadi di mana-mana. Yang penting kan saya cinta Tuhan, yang penting kan saya melayani. Nggak ada yang salah sama pelayanan. Siapa yang bilang melayani salah? Menjadi salah kalau rumah tangga kita dipertaruhkan. Menjadi salah kalau rumah tangga kita terseret di dalam perceraian. Ada yang salah dengan kita. Sisi lain kita cinta Tuhan, sisi lain kita gak takut Tuhan. Lu mau gugat, kenapa? Gue juga gugat. Lagi-lagi yang menang setan. Tepuk tangan. Ada banyak pelayan Tuhan juga gak takut Tuhan Bapak Ibu. Dia melayani sih, tapi dia masih hidup di luar kebenaran firman Tuhan. Mereka senang pergi ke gereja dan melayani Tuhan, tetapi terus hidup di dalam kedagingannya. Mereka senang terus berlomba-lomba Bapak Ibu Saudara hidup di dalam pelanggaran dan kesalahannya. Bayangkan kata dosa aja saya ganti dengan pelanggaran dan kesalahan. Saking saya gak mau masuk terlalu dalam ke area sana. Karena memang saya sudah dihujani dengan air terjun anugerah Tuhan. Saya mengasihi jemaat Tuhan, tapi saya mau jemaat ini, ayo kita sama-sama, yuk kita belajar takut akan Tuhan. Yang lalu biarlah berlalu Bapak Ibu. Kalau dulu kita pernah bercerai, kita pernah berselingkuh, dan lain sebagainya, biarlah itu menjadi masa lalu. Tinggal kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Berikan saya kekuatan, saya masih mau maafkan laki-laki bajingan itu. Yang selingkuhin saya dan lain sebagainya. Gak ada yang sulit. Kalau kita sudah kembali, dia tidak mau kembali, itu urusan dia, bukan urusan kita. Yang penting kita pegang tinggi-tinggi, Yesus harus di atas segalanya. Gak mudah tapi bisa dengan Roh Kudus Bapak Ibu. Setiap kali saya bertengkar dengan istri saya, selalu saya yang minta maaf. Wah, laki-laki dibawa ke tiak istri, gak ada harga diri, di depan orang, ribuan orang terkenal dan sebagainya. Bukan itu masalahnya. Saya takut akan Tuhan. Saya hormat akan Tuhan. Dan wakil Tuhan di tengah-tengah keluarga kami bisa dia, bisa saya. Belajarlah takut akan Tuhan. Kalau hari-hari ini kan orang banyak gak takut sama Tuhan Bapak Ibu. Mereka cinta Tuhan, yes, tapi mereka gak takut akan Tuhan. Mereka ngabain keluarga dan rumah tangga, dan mereka juga gak peduli dengan sekelilingnya. Saudara, saya ini sama istri, karena takut akan Tuhan, saudara. Seringkali kami tuh berdua kalau ada berkat dari Tuhan ya, banyak gitu ya. Tuhan, ini perpuluhan kami ya. Kami gak mau ambil, kami takut akan Tuhan. Sayang, ayo kita kasih sayang. Saya gak mau tahu orang mau debat perpuluhan udah gak laku lagi, perpuluhan udah gak zaman lagi. Terserah lu, yang penting gua takut Tuhan. Benar gak saudara? Terserah, lu mau debat kek, lu mau ngomongin kek, wah perpuluhan udah gak laku, urusan lo. Nanti tunggu tanggung jawab lu sama Tuhan. Pasti lu akan dituntut, pasti. Pasti saya jamin, pasti akan dituntut. Satu hari kita kelak tutup mata di bumi, buka mata di surga, dia akan tanya, Elta, selama saya kasih kamu uang, selama saya kasih kamu berkat, apa yang sudah kamu lakukan? Makanya lebih aman waktu kita diberkati sama istri saya, sayang cepet-cepet balikin miliknya Tuhan, kembaliin. Bukan karena kita takut gak diberkati loh, bukan. Karena kita respect sama Yesus. Kalau pengerja di tempat ini suka lihat, kalau saya masuk gereja, itu saya udah siapin persembahan yang terbaik tuh. Saya taruh bukan masalah nominalnya, terbaik. I give the best for my Lord.
Karena saya tahu kalau Tuhan kasih saya berkat itu jauh lebih dari apa yang saya doakan, saudara. Karena lucu, ada banyak jemaat Tuhan maunya yang terbaik. Contoh, Tuhan aku mau rumah dong Tuhan. Di mana? Contoh, di Pakubuwono yang NJOP-nya 100 juta. Aku mau rumah di Menteng dong Tuhan. Tapi ngasih Tuhannya maaf ya, 50 ribu, 100 ribu, sejuta juga gak nyampe. Bukan bicara nominal, tapi hati kita gak di Tuhan. Sorry untuk ngomong ini Bapak Ibu. Saya bilang, saya resah, saya jujur, saya sering ngomong sama Pastor William, saya sering ngomong sama istri saya. Saya bingung sama otaknya orang Kristen di akhir zaman. Gini saudara ya, misal doa ingin punya Mini Cooper. Mini Cooper itu 1 miliar, secondnya 500 juta. Tuhan kasih nih, pak. Masa ngasih Tuhannya kayak ngasih tukang parkir saudara? Hatimu tuh di mana? Ini barang fana aja kamu belain mati-matian loh. Makanya saya tahu nggak seberapa, tapi saya mau ambil. Saya bilang sayang nanti kalau hadiah tanggal 25 ulang tahun ke-5 saya take over. Saya mau ambil. Saya mau ambil kado buat jemaat. Berapapun itu harganya. Semampu yang Tuhan beri. Saya yang kasih, saya yang nabur. Mungkin buat sebagian orang 10 juta itu kecil. Tapi buat saya bukan nominalnya. Hati saya ada di Tuhan. Saya respect. Makanya bukan masalah nominal. Cuma 5 ribu, cuma 100 ribu. Bukan. Make sure hati kita seperti janda yang mengasih 2 dinar itu. Yang memang hatinya di cuman ini yang saya punya Tuhan. Nah waktu saudara celupkan ke Tuhan. Tuhan kau segalanya. Plek. Orang lain gak boleh komplain. Kalau someday kamu kaya raya sekali. Gak boleh komplain. Karena yang kamu kasih bukan hanya uang, tapi hatimu juga ada di situ. Amin. Ada orang pengen jadi pejabat, ada orang ingin, tapi nggak mau deket Tuhan. Itu kan lucu Bapak Ibu. Aneh. So kita mau belajar takut sama Tuhan. Nah ada 3 hal yang penting yang saya mau bagikan dengan segera. Ada berkat ternyata bagi orang yang takut akan Tuhan. Yang pertama, orang yang takut akan Tuhan, hidupnya akan diperhatikan sama Tuhan. Jadi orang yang takut sama Tuhan itu hidupnya diperhatikan Tuhan. Coba lihat Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Kepada mereka yang berharap akan. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu gak usah minta pembelaan, udah pasti dibela karena mata Tuhan itu ke orang itu. Saudara gak usah takut selama hati saudara respect, hormat, takut akan Tuhan. Gak usah takut saudara, mata Tuhan tertuju sama kita. Mata Tuhan pasti membela kita, mata Tuhan pasti memelihara kita. Dia memperhitungkan hidup saudara dan saya. Selama saudara dan saya hidup terus takut akan Tuhan. Saudara maaf ya, saya kalau ngomong kayak gini saya jujur. Pelayanan itu baik, tapi pelayanan itu gak menjamin. Jujur deh saudara, jujur. Kalau ada 2 pilihan saudara, melayani Tuhan atau duduk diam di bawah kaki Tuhan, saya akan milih yang nomor 2. Duduk diam di kaki Tuhan. Bukannya pelayanan gak penting loh. Pelayanan itu harus sebagai bukti kasih cinta kita kepada Tuhan. Kita sudah ditebus, sudah diampuni, hidup sehat, diberkati, dipelihara. Masa sih ya kita nganggur-nganggur baik? Ambillah pelayanan sebagai volunteer, sebagai duta Kristus, melayani seorang dengan yang lain. Kadang-kadang gak dihormati, kadang-kadang gak dihargai. Gak apa-apa, saudara harus ingat ayat ini. Mata Tuhan tertuju selalu kepada orang yang takut akan Tuhan. Amin. Saudara lagi diomongin orang gak balas, bukan karena saudara lemah dan tidak punya kemampuan untuk tidak membalas. Karena kita tahu kita takut akan Tuhan. Kita diomongin orang, perek lo, wanita malam lo, jablay lo, gak punya otak lo, orang bego lo, miskin lo. Gak apa-apa saudara, jangan dibalas. Keluarkan air mata kesedihanmu. Air mata itu akan bicara sama Tuhan. Tuhan, karena saya takut sama Tuhan, saya gak mau balas. Saya tahu saya sakit.
Saya tahu harga diri saya dihancurkan, reputasi saya dihancurkan. Tapi tangan Tuhan yang kuat akan mengangkat, mempromosikan, membela hidup saya. Yang setuju kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Takutlah akan Tuhan Bapak Ibu. Kita gak ngelawan orang bukan karena kita gak punya kemampuan untuk tidak melawan. Tapi kita punya the spirit, roh takut akan Tuhan. Respect and honor with Him. Kita kagum, kita respect. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, berkat yang akan kita terima ketika kita takut akan Tuhan, hidup kita itu akan selalu diproteksi oleh Tuhan. Amin. Saudara mau di udara, saudara mau di darat, saudara mau di laut, kalau saudara dan saya takut akan Tuhan, ini nih akibatnya, saudara akan diproteksi sama Tuhan. Saudara mau naik pesawat apapun, Lion Air, Garuda, Batik Air, selama saudara takut akan Tuhan. Saudara mau lewat segitiga Bermuda, segi 4 Bermuda, 7-4 Bermuda, selama kita takut akan Tuhan, Tuhan akan lindungi kita. Mazmur 34 ayat 8 dikatakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Bukan yang melayani Dia, bukan yang berkhotbah, bukan yang berpuasa, tapi yang takut akan Tuhan. Amin. Lalu apa? Meluputkan mereka. Saudara percaya gak percaya, saya mau cerita. Dulu sebelum pandemi itu kalau saya naik pesawat 2018-2019 bisa 30 kali setahun. Terbang, bang. Sekarang saya kurang-kurangin karena udah ada jemaat, saya harus gembalakan berapapun itu. Setiap kali saya naik pesawat, Bapak Ibu Saudara, kalau pesawat itu turbulence, masuk black cloud gitu, awan hitam dan lain sebagainya, yang lain memanggil Tuhannya masing-masing, Allahu Akbar dan lain sebagainya. Tahu saudara, saya gak perlu mengeluarkan kartu truf saya, Yesus Kristus. Saya cuma bilang begini, Gabriel, Michael, selesaikan. Saya mau tidur. Itu saudara. Saya gak mau tahu. Saya pakai kuasa sorga. Gabriel, Michael, selesaikan. Orang bilang, emang lu siapa nyuruh-nyuruh malaikat? Gue anaknya bos. Saudara anaknya Pak Yakobus, anaknya Tuhan. Punya kuasa, punya otoritas yang melampaui Gabriel dan Michael. Karena Gabriel dan Michael diberikan Tuhan untuk melayani bersama-sama kita juga dan menjagai kita. Dan lihat, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Amin. Tapi pastor, dia itu dukun hebat loh pastor. Dia itu dukun hebat, cenayang hebat. Gue gak mau tahu dia mau dukun hebat, mau dukun gak hebat. Roh yang ada di dalam kita lebih besar. Dan malaikat Tuhan berjaga-jaga di sekeliling kita. Yang setuju tepuk tangan. Kemanapun. Saya masuk hotel Bapak Ibu Saudara. Kalau saya mendengar ada suara, gak ada orangnya. Saya gak usah, dalam nama Yesus saya gak perlu keluarkan kartu truf saya. Karena saya tahu, gak usah saya keluarkan kartu truf. Karena saya pegang firman ini, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling. Saya lagi-lagi bilang, Gabriel, Michael, selesaikan ruangan ini. Saya tunggu 5 menit, baru nanti saya masuk. Setiap kali saya mau ke Makassar, ke Malang, kemanapun, ke Ambon, saya selalu gitu. Satu kali saya pernah ke Kupang Bapak Ibu Saudara, seperti ada yang serang saya gak ada orangnya. Seperti kayak ditembak Bapak Ibu. Pss. Saudara kalau pernah lihat isi ban yang ada yang kalau disemprot anginnya itu kan berasa banget kompresor. Saya baru turun ngambil barang saudara, tiba-tiba saya langsung dek. Itu kena tuh, des. Saya bilang, ada barang ada wujudnya nih nangtang ini di tempat keramaian. Saya bilang, oh udah kalau mau ribut-ribut jadi kita di sini. Saya bilang sama rekan saya dulu, Felix namanya sama JJ, saya bilang, kalian diam di sini.
Paga mau ngapain? Udah diam di sini. Saya langsung pindah ke samping, saya bilang, Gabriel, Michael, selesaikan sekarang juga. Saya nggak mau tahu, cepat. Dalam nama Tuhan, waktu itu saya injak bumi itu. Selesaikan sekarang juga. Now! Udah saya tunggu 1, 2, 3, 4, 10, 15 detik, itu barang nggak ada. Ternyata barang itu sampai masuk ke hotel kami, Bapak Ibu. Saya cuman bilang sama 2 orang ini, kalian jangan tidur ya, kalian doa. Karena nggak mungkin serang saya, kalian yang akan disikat. Saya bilang ini minyak urapan, doa masing-masing. Dan benar, mereka berdua dikerjain. Karena mereka gak bisa kerjain saya. Saya biarin aja. Akhirnya kita tidur umpel-umpelan bertiga. Karena satu kamar, ada bayangan, ada suara ular, ada ini, ada itu. Menurut pengakuan dia. Saya bilang, kalau hidup kamu takut aja sama Tuhan, barang itu gak bisa tembus kita. Bukan karena saya pendeta, tapi karena saya takut akan Tuhan. Kalau saudara takut akan Tuhan, gak ada bahaya yang bisa menimpa kita. Gak ada kecelakaan yang bisa menimpa kita. Tanpa seizin Tuhan itu gak mungkin terjadi. Tapi selama kita takut akan Tuhan, tangan Tuhan melindungi kita. Tepuk tangan yang terakhir saudara. Berkat yang ketiga, ini yang keren. Hidup kita tidak akan kekurangan. Amin. Gak akan kekurangan saudara. Ya 1 kali, 2 kali, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan yang gak ada duit cincai lah. Namanya juga manusia hidup naik turun. Ya kan? Kalau mau kaya terus jadi anaknya Paman Gober aja. Yang berenang di koin emas tuh. Pindahin kakaknya ke sana. Wajar Pak Sulaiman kan? Jaya, pengusaha, terkenal, punya pabrik. Wajar gak kalau pengusaha turun? Naik lagi wajar Pak, turun lagi wajar. Namanya juga kehidupan. Ntar ada kadang gak ada. Tapi percayalah, orang yang takut akan Tuhan gak kekurangan. Gak kekurangan pertolongan Tuhan, gak kekurangan pembelaan Tuhan, gak kekurangan perhatian Tuhan, gak kekurangan penyertaan Tuhan. Tuhan selalu ada atas setiap orang-orang yang takut akan Dia. Dia selalu siap sedia. Mazmur 34 ayat 9 dikatakan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Amin. Tuhan itu ajaib saudara. Jujur ya, kita gak punya uang untuk beli tanah Bapak Ibu. Kita gak punya uang untuk beli tanah gereja kita. Tapi karena saya takut sama Tuhan. Tuhan bilang, Fer, jalan cari tanah. Ajak William, ajak Pastor Michelle, ajak sekretariat. Jalan kita naik mobil. Mau kemana Pak Gembala? Mau cari tanah. Punya duitnya? Gak punya. Boro-boro DP-nya Bapak Ibu. Anginnya aja juga gak dapet. Ini gak sampai DP, anginnya juga gak nyampe. NJOP-nya tanah di kita nih Bapak Ibu, di sekitaran kita itu 30 juta paling murah. Paling tingginya 70 juta per meter. Nah yang kita butuhkan 2000 meter persegi. Saudara kali deh tuh 30 juta aja, 40 juta aja. Kali 2000, harganya udah ketahuan. 68 miliar. Siapa yang mau bayar? Mau ngolekin saudara 10 kali konteng kolekte 6 tahun gak bakal kekumpul. Tapi karena saya takut akan Tuhan, ayo Will kita jalan Will, Pastor Michelle kita jalan, Ibu Gembala kita jalan, Pastor Lilis kita jalan. Saya ajak mereka untuk gila bareng-bareng sama saya Bapak Ibu. Sampai Pastor Lilis foto-foto naik-naik gitu. Ini ada nih nomor ini susah nih. Siang-siang tengah hari bolong Bapak Ibu. Orang bilang gak mungkin, impossible. Tapi saya percaya firman ini. Orang yang takut Tuhan gak berkekurangan. Caranya gak usah ajarin Tuhan. Dia bisa bawa berkat dari sorga, timur, utara, barat, selatan, barat, daya, dari Ambon, dari mana. Sama seperti Tuhan memberkati Raja Salomo. Raja dari Persia datang, raja dari ini datang, bawa emas, perak, dan kekayaan. Untuk diserahkan kepada Yahweh untuk membangun bait Tuhan.
Amin Bapak Ibu. Kenapa kita selalu doakan tanah gereja? Karena kita takut akan Tuhan. Kita tidak mengandalkan persembahan gereja. Memang rada aneh gereja ini Bapak Ibu. Kalau orang mau bangun gereja kan pasti ditembak dulu. Ya keluarga Pak Yakobus janji imannya berapa? 500 juta, amin, puji Tuhan. Iya Bapak, keluarganya berapa? 20 juta, haleluya. Keluarganya Pak John berapa? 300 juta, amin. Pak Sulaiman berapa? 1,2 miliar, puji Tuhan. Kasusan berapa? 2 miliar 200 juta, amin. Ibu Ina berapa? 7,5 miliar, haleluya. Melin berapa? Ntar dulu Pak Gem, mau nikah. Ini kan mau merit kan? Ntar dulu saya mau merit, dananya habis. Gitu kan, Kalea berapa? 100 juta, amin. Gak lagi menghina karena mereka mau merit Bapak Ibu. Iya kan? Gak menghina dia gak punya duit karena dia mau nikah tahun depan. Dia lagi pusing. Dia harus ikut wedding fair. Wedding fair itu kan gak ada yang harganya 10-20 juta kan. 300 juta, 400 juta, 1 miliar. Takutlah akan Tuhan. Kita belajar. Manusia gak ada yang sempurna. Tetapi ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita bisa sempurna. Dagang takut akan Tuhan. Ke gereja bukan karena takut neraka, takut gak diberkati. Tapi karena kita hormat. Beri persembahan bukan karena wah nanti gue gak diberkatin. Jangan saudara. Tuhan ini hati saya. Saya kasih yang terbaik buat Tuhan. Gitu ya saudara. Tuhan memberkati. Tepuk tangan buat Tuhan.